Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, tokoh masyarakat di daerah Muncar dan Palodem sekitarnya ingkang tansah kula hormati, terlebih akhinal karim pengasuh Mushola Baitus Salam Al Ustadz Haji Anas beserta keluarga yang saya hormati, para kiai, para ustadz ingkang sedaya bergabung wonten ing majelis sholawat Tebar Pesona 4444 ingkang kawula mboten saged nyebut asmanipun setunggal demi setunggal karena juga banyak yang belum kenal. Untuk tidak mengurangi rasa takzim kami kepada beliau-beliau yang selalu saya hormati, hadirin hadirat jamaah sholawah nariyah sedaya ingkang tansah kawula tresnani. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa untuk selalu dan membiasakan mengaturkan kata tahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan kita, rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dijadikan umat akhir zaman yang menjadi umat Nabi akhir zaman, sekaligus insya Allah kita masuk yang paling depan di surganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamuhu senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sekilas kita telah masuk bulan Syawal, di mana bulan kemarin kita masih berada di bulan suci Ramadan. Untuk itu marilah kita bersama-sama untuk selalu menjaga dan mengamankan amal kita, ibadah kita selama di bulan suci Ramadan, agar amal kita, ibadah kita selama perjalanan bulan suci Ramadan yang telah lewat selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di akhir hayat kita. Dan semoga kita dihindari
dijauhkan oleh Allah, termasuk orang-orang yang merugi, di mana amal-amal kebaikan kita, amal-amal ibadah kita, terutama selama di bulan suci Ramadan, kita diselamatkan, dihindarkan oleh Allah, dijaga oleh Allah agar tidak menghancur leburkan daripada amal-amalan kita dan ibadah-ibadah kita selama di bulan suci Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena apa? Kalau kita mengenal Al-Quran, maka di dalam Al-Quran itu ada istilah qalbul Quran, ada intisari daripada Al-Quran. Dan di dalam tahun ini juga ada istilah namanya qalbus sanah, intisari daripada tahun, dimana kalau kita hitung dalam setahun ini terdapat 12 bulan, terdapat 12 bulan. 12 bulan ini ada satu bulan yang disebut dengan qalbus sanah, intisari daripada tahun. Maka ketika dalam satu tahun, tepatnya pada qalbus sanah, kita selamat, maka terhitung selamatlah kita selama perjalanan satu tahun. Untuk itu mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah tarawih kita, ibadah tadarusil Quran kita, dan ibadah-ibadah yang lain selama di bulan suci Ramadan akan selalu terjaga, selamat, aman, sampai kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebab nyata-nyata bahwa Nabi pernah berpesan, dan ini sudah ngetren, hadis ini sudah ngetren, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Di dalam pesannya Rasulullah menyatakan, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, ai fi ayyi halin wa makanin, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dan di tempat manapun, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ketika kita terjerumus, terlanjur melakukan maksiat, melakukan pelanggaran, bersegeralah, cepat-cepatlah kamu susul dengan amal kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu akan bisa menghancur leburkan dosa-dosa kejelekan. Dari hadis menika, fakadzalika as-sayyi'at yudhhibnal hasanat, sebegitulah kebaikan akan menghancur leburkan dosa, maka kejelekan, amal kemaksiatan akan juga menghancur leburkan daripada pahala-pahala amal ibadah kita. Sejalan pesan suci Allah di dalam Al-Quran, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, dan janganlah kalian hancur leburkan, dan janganlah kalian rusak daripada pahala sedekah kalian dengan ucapan yang menyakitkan
dengan perilaku yang menyakitkan. Maka inilah yang disebut fakadzalika sayyi'ah yudhibnal hasanah. Sebegitulah maka kejelekan amal kemaksiatan ini akan menghancur leburkan daripada amal kebaikan. Maka selama perjalanan bulan suci Ramadan yang telah lewat, kita puasa, kita tadarus Al-Quran, kita menjalankan sholat ibadah tarawih, masih lagi mengeluarkan takjil, baik itu di masjid, di musola, di tempat-tempat yang lain. Ini adalah bagian daripada amal-amal kebaikan kita selama bulan suci Ramadan. Mari kita amankan, kita jaga, kita lestarikan dengan untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang akan menghilangkan daripada kebaikan yang telah kita lakukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, betapa bahagianya kita ketika berkumpul, bermujalasah, duduk-duduk bersama di dalam majelis zikir, di dalam majelis sholawat. Betapa kita menjadi orang yang sangat beruntung, karena pernah satu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menyatakan, as-salatu ala nabi amhaku lil khotoya minal ma'ilin nar. Membaca sholawat kepada baginda Rasul ini lebih ampuh, ngetos ampuh tamboten begini, ampuh ngertos ya, lebih kuat untuk menghancurkan dosa-dosa kita minal ma'ilin nar, dibandingkan olehnya memadamkan air terhadap api. Masya Allah Muhammad. Geni niku nek disoki banyu tambah meledak tak mati. Padam nggih. Padam nggih. Olehnya memadamkan air terhadap api kalah cepat. Kalah cepat dibanding olehnya menghancurkan dosa-dosa ketika kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki setunggal. Jamaah yang dirahmati Allah, setunggalipun kisah dawuhipun Abu Nuaim fil Hilyah, beliau menyatakan pernah terjadi seorang lelaki yang berjalan melewati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hasil buruannya. Anna rajul marra bin nabiyyi wa ma'ahu dhabyun qadis todah. Wong lanang niku mari berburu. Berburu niku golek hayawan untuk dimasak. Akhirnya dapat rusa. Dibawa pulang rusa itu melewati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pas tepak lewat di depannya Kanjeng Nabi, fa antaqallahu subhanahu wa ta'ala alladzi antaqa kulla syai'in dzabya. Lalu Allah izinkan, Allah berikan atas izin dan kekuasaan Allah, ini rusa Pak, ini rusa Bu yang dibawa tadi bisa ngomong. Ini rusa bisa ngomong, saged bicara Pak. Jadi rusa yang dibawa itu ngomong. Matur dateng kanjeng Nabi, faqalat, rusa itu bicara kepada Nabi,
atas izin Allah rusa yang dibawa oleh lelaki pemburu tadi bisa bicara di depan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menyampaikanlah rusa itu kepada Nabi, ya Nabi Allah, innali auladan, wahai utusan Allah, saya ini punya anak-anak. Kula menika gadah yoga-yoga sing kula tinggal. Innali auladan, kula niki gadah anak sing kula tinggal mergo kula dicekel kalian menika tiyang jaler. Wa ana ulziuhum, sedangkan kula niki kebiasaane nyusoni teng anak-anak kula, alias rusa yang diburu tadi ternyata rusa yang lagi menyusui. Jadi golek buru entuk rusa, rusane rusa sing duwe anak, sing duwe tugas nyusoni matur nang Kanjeng Nabi, wahai utusan Allah, saya ini punya anak yang saya tinggalkan, di mana setiap hari saya harus menyusui. Wahum al-an jiaun, dan pasti mereka saat ini kelaparan karena saya di bawah ini. Sing waktu netet saya harus kasih minum anak saya di bawah ini. Pasti anak-anakku saat ini sedang mengalami kelaparan. Niki rusa yang dipegang tadi. Akhirnya matur rusa, fa'mur, maka perintahkan wahai Nabi, kepada ini lelaki untuk melepaskan saya agar saya bisa kembali kepada anak-anak saya dan untuk menyusuinya. Setelah itu saya kembali lagi ke sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh niki rusa niki lho. Matur nang Kanjeng Nabi, cara Jawane penake. Kanjeng Nabi, kula tak balik dhisik ngemiki anak kula Kanjeng Nabi. Ken nek wis anak kula wareg tak emiki, kula balik mriki malih ben digawa karo wong iki wis. Maka Nabi mengambil sebuah sumpah. Rusa, iku lak janjimu. Saiki umpama awakmu kok gak nempati janji piye? Andaikan kamu nanti setelah dilepas bablas melayu gak balik neh iki piye? Resikune kan aku iki nggo. Goleke kangelan wis wayah digo balik, ape dibeleh, ape dimasak, kon ngeculne mergo alasane ngemiki anak. Jare engko balik neh. Iya lek balik, nek gak balik piye iki lho. Maka rusa menjawab kepada Nabi, Ilam a'ud, andaikan saya tidak kembali wahai Rasulullah, fa'ala'ani Allahu, maka aku akan dilaknat oleh Allah. Kaman idza tuzkar baina yadayhi walam yusalli alaik, andai nanti setelah saya lepas lalu ngemiki teng anak kula, kok kula mboten balik neh menyerahkan diri teng mriki, maka saya akan mendapat laknat Allah sebagaimana Allah telah melaknat orang-orang yang ketika panjenengan disebut di depannya dia tidak membacakan sholawat untuk panjenengan. Masya Allah Muhammad. Jadi ternyata nek sampai kula jenengan krungu asmane Kanjeng Nabi kok gak ndongakne sholawat, kita akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki rusa yang mengambil sumpah, fa'alanani, maka aku akan dilaknat. Kaman idza tuzkar ismuk, sebagaimana ketika asma panjenengan disebutkan baina yadai di depannya, walam yusolli alaih, lalu orang itu tidak membaca sholawat kagem panjenengan, kula bakal dilaknat sebagaimana itu Rasulullah. Maka karena ambil sumpah ngoten, Kanjeng Nabi dawuh, ya hadza rajul, he lanang ini,
lepaskan ini rusa, wa anna dhaminuha, lepaskan ini rusa biar ngemi ini anake aku yang menanggung akan kembalinya rusa. Kanjeng Nabi sebagai dhamin, penanggung jawab. Kenapa? Karena sudah mengambil janji daripada rusa. Estu ibu setelah dipun lepas rusa wau melayu goleki anake, ngemi anake, mantun menyusui, kembali lagi di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menyerahkan diri. Loh niku betapa syukurnya kita. Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji untuk Allah yang telah menjadikan kita semua menjadi umat daripada pilihan daripada makhluk Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Niki satu kisah. Dan juga diriwayatkan lagi wonten cerita malih agar kita semakin yakin, semakin mantap bahwasanya di dalam sholawat ini banyak sekali keistimewaannya. Satu ketika ono wong haji, enten tiang haji, ketika di Makkah Al-Mukarramah, di tempat-tempat yang suci, di tempat-tempat yang sakral, di tempat-tempat yang mustajab, wong niki wau mek gur sing diwaca sholawat tok, Pak. Wis ning Raudhah ya maca sholawat, ning Hijr Ismail ya maca sholawat, ning Makom Ibrahim ya maca sholawat, Sofa Marwah maca sholawat. Wis pokoke gak ana liyane sholawat. Akhirnya penasaran satu orang ini ditanya, Pak, limadza lam tastahil bitu'ail ma'thur? Sampean tak rungok neket mau, tak awasi sejak tadi, kok sing saman waca mek gur maca sholawat. Kenapa sampean tidak baca doa-doa yang sudah maksur dari Rasul ketika di tempat-tempat yang mustajab? Mungkin ketika di Raudhah, mungkin ketika di Hijr Ismail, mungkin ketika di Multazam, ketika di Sofa, bacaan-bacaan yang maksud dari Rasulullah. Kenapa sampean tidak baca? Kok makur maca sholawat? Fa'atadzaro, maka seorang lelaki ini memohon maaf, lalu menjawab, menceritakan kisah bahwa saya berangkat haji tidak sendiri, tapi bersama dengan bapak saya. Kulo haji niki mboten piyambak, kulo haji bareng kalian bapak. Famata, lalu ayah saya meninggal tatkala sampai di negara Basrah. Bapak kula niku nalika meliwati Basrah moro-moro mati. Setelah bapak saya mati, fakasafa an wajhi fahuwa kahimar, suratuhu suratu khimar. Setelah bapak saya mati, tak delok wajahe, lah kok bapakku wajahe rupane koyok khimar. Koyok napa? Koyok jaran iki rada kapiken. Khimar niku luwih elek timbang jaran. Jadi kalau khimar niku jaran sing elek lah semoten mawon. Cara dingge balapan ora masuk. Cukupe dingge nggawa barang-barang nggih gotongin. Ternyata setelah saya buka, wajah bapak saya ini seperti khimar. Maka saya susah sekali ceritoni, susah, fahazina haznan syadidan. Lalu orang ini sangat susah sekali di saat kegelisahan dan kesusahan, lalu tertidur sesaat,
di mana dalam tidurnya dia mimpi bertemu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun gak betah, ngempet nyekel astane Kanjeng Nabi, cek, lalu cerita Kanjeng Nabi, kula niki susah Kanjeng Nabi, kula niki haji kali bapak, dugi Basra bapak kula ninggal. Setelah saya lihat wajah bapak kula niku rupane koyok khimar, rupane keledai Kanjeng Nabi. Maka Nabi menjawab, faqala, Nabi mengatakan bahwa bapakmu kuwi penggaweane mangan bondo riba. Masya Allah Muhammad. Bapakmu kuwi penggaweane mangan bondo riba. Fa'akilur riba, maka orang yang memakan harta riba fakadzalika wajhuhu fid dunya wal akhirah. Seperti itulah kondisi keadaannya nanti di dunia dan di akhirat, di akhir hayatnya. Niki untungnya bapake wong niki wau pokok saben ajeng tilem niku mesti istiqomah maca sholawat dateng Kanjeng Nabi ping 100 sholawatan. Maka Nabi pernah menyatakan, man shalla alayya fi kulli yaumin mi'ata marrah qadallahu mi'ata hajah talasina li akhiratihi talasina li dunyahu wa sab'ina li akhirat. Barang siapa yang bersolawat untukku dengan istiqomah dalam setiap hari 100, maka Allah akan cukupi 100 apa yang menjadi kebutuhannya. 70 nanti ketika di akhirat dan 30 ketika hidup di dunia. Persis dengan cerita niki, akhirnya Kanjeng Nabi dikai informasi bahwa bapak ini wau rupane malih, rupane jaran keledai. Akhirnya pun datanglah yang namanya Jibril untuk memberi info kepada Nabi bahwa si fulan telah mati di Basrah dan wajahnya dijadikan sebagaimana keledai. Tapi karena Nabi tahu bahwa orang ini setiap mau tidur baca sholawat 100 kali, maka fasa'altullaha fasyafa'ani, maka aku memintakan kepada Allah dan permintaan syafaatku diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seketika itu anak sing keturun wau langsung lilir tangi mak geragap tangi, lalu dibukalah wajahnya ayahnya, ternyata sudah tidak berupa khimar tapi kal badri, bagaikan bulan pur nama. Wis malih mboten koyok jaran neh tapi berubah menjadi bagaikan bulan pur nama. Setelah itu baru dimakamkan. Sadurunge dadi niku gak tega ape mendem bapake mboten tega, Pak. Mergo apa rupane jaran gak mentolo. Akhirnya susah prihatin keturun ngimpi petuk Kanjeng Nabi nek bapake mau mergo penggayane sholawat, akhirnya wajahnya dirubah menjadi bagaikan bulan pur nama. Setelah dia bangun ternyata dibuktikan bapake bagaikan bulan pur nama. Bar ngoten lega atine seneng bunga, terus bapake dimakamkan, dipendem temeriku dimakamkan. Setelah selesai dia mau berangkat, terdengar hatif, nek cara sakniki suara tanpa rupa. Ada suara ning manusianya tidak nyata. Suara niku ngeten, "He rajul, sababul inayah, sebab di mana orang tuamu mendapatkan pertolongan, wajahnya khimar dirubah bisa menjadi bagaikan bulan purnama, adalah bibarokati sholatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam, karena barokai moco sholawat nanggene Kanjeng Nabi. Muga-muga kula panjenengan lantaran tawasul sholawat dateng Kanjeng Nabi pinaringan bahagia selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin al maqbulina wal maghfurin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.